Pertanyaan, rencana kamu 5, 10, dan 15 tahun ke depan kalau kamu diterima di perusahaan ini? Jawabannya itu adalah harus sesuai dengan your career plan. Meaning, selama 5 tahun ke depan, kan tadi kita bahas ya, pas banget, Iya. nyambung. 5 tahun ke depan, Nisa pengen kembangin skill apa? Misalnya Nisa pengen kembangin skill leadership. Tadinya handle cuman diri sendiri, sekarang udah bisa handle satu tim yang isi minimal 2 orang. Kemudian dengan cara itu, maka saya akan bisa mengembangkan skill leadership saya, kemudian komunikasi saya, personal skill saya, dan pastinya adalah project management saya. Karena ketika saya punya project, maka bukan cuma saya yang bisa achieve target, tapi saya bisa membuat anak-anak saya bisa achieve target. Itu yang pengen saya kembangkan loh 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, misalnya kayak gitu. Jadi jangan sampai downs-nya ya, jangan sampai nanti saya bakal jadi manajer di sini. Jangan. Atau lebih parah lagi, saya bakal menggantikan Anda gitu. Oke. Menggantikan si leadernya ya. Jadi jawabannya adalah sesuai dengan your career plan. Kenapa? Karena gini, HR dan user itu pengen tahu apakah ekspektasi karir dari kandidat itu bisa di-fulfill nggak sama perusahaan. Dan biasanya orang-orang yang tanya kayak gitu, perusahaan tanya kayak gitu, mereka punya harapan supaya kandidatnya itu stay longer di perusahaan. Kenapa? Karena gini Nisa, karyawan itu stay di perusahaan karena ekspektasinya itu tercapai. Ekspektasinya itu bukan cuma gaji, ekspektasinya itu adalah bisa nggak dia berkembang di sana secara skill, bisa nggak dia dikasih responsibility, bisa nggak dia terus di-engage sama mentornya, bisa nggak dikasih masukan, bisa nggak dia dikasih project, dikasih tanggung jawab yang dia bisa evaluasi diri sendiri kalau misalnya itu benar atau salah, bisa nggak dia dikasih career path gitu. Jadi itu yang yang membuat karyawan itu engage di perusahaan, dan dia pengen, HR-nya pengen, atau perusahaannya pengen ngelihat bisa nggak sih perusahaan ini memberikan memfulfill ekspektasi dari kandidat. Kalau misalnya iya, maka kemungkinan besar akan keterima. Kalau misalnya enggak, maka itu sebenarnya win-win juga sih. Kayak kita udah punya career plan nih, kembangin skill apa aja gitu ya. Tapi perusahaan ini nggak bisa fulfill, nggak ada space. Maka ya udah, ya memang belum cocok aja. Oke. Jadi fokus ke skill 5 tahun ke depan, saya ingin mengembangkan skill ini dengan scope ini. Scope itu misalnya tadinya udah jadi leader ya, tadinya cuman handle 2 orang gitu kan, sekarang udah handle divisi yang punya tim. Jadi kayak level 2-nya dari divisi misalnya. Gitu. Sehingga saya bisa mengembangkan skill leadership saya pribadi. Kemudian kalau ada technicalities-nya, misalnya ternyata Nisa pengen di QA/QC, saya kurang paham gimana technicalities QA/QC, mungkin ada teknik ini, teknik itu, saya pengen mengembangkan teknik ini supaya saya bisa jadi top leader di bidang itu gitu misalnya. Dan di akhir jawaban, kalau bisa ya, Nisa juga tanya, dengan ekspektasi seperti ini, bagaimana dengan perusahaan XYZ? Apakah itu relevan dan apakah saya punya space untuk berkembang di sini? Jadi langsung ditembak aja gitu. Interviewer suka yang kayak gitu Nisa, karena kalau kayak gitu mereka bakal berpikir Nisa adalah orang yang ngerti mau ngapain gitu loh, dan orangnya nggak asal ngikut the flow aja, tapi Nisa tuh punya pendirian, Nisa punya plan, punya strategi, punya kerangka, sehingga kalau misalnya cocok, maka perusahaan bakal langsung rekrut. Kenapa? Karena mereka nggak usah kasih motivasi ke Nisa lagi, Nisa udah punya motivasi sendiri, ya kan? Punya motivasi sendiri. Benar, jadinya ya udah. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak cocok, ya thank you for your time. Next time mungkin in the future kita bisa kerja sama bareng. Oke, menjawab sih Kak. Soalnya selama ini aku jawabnya masih terlalu luas, kayak aku
sambung-sambungin gitu sama visi misi yang ada di web mereka. Jadi belum spesifik ke aku pengen ngembangin skill A, B, C dan lain-lain. Ya, no problem. Kalau misalnya pun mereka punya skill, punya visi, jangan terlalu, ya boleh disambungin tapi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu obvious gitu. Akan lebih baik kalau cuma skill aja sih. Skill, kemudian bisa nggak gitu di fulfill. Itu kayak gitu udah aman banget sih. Oke, siap Kak. Nah, kesimpulan untuk pertanyaan interview, apa sih rencana 5 tahun mendatang? Ada 5 nih. Yang pertama adalah sampaikan soft skill yang ingin dikembangkan dalam 5 tahun ke depan di perusahaan yang dituju. Kemudian sesuaikan juga dengan career plan yang Anda punya. Setelah itu, rekruter pasti akan mengukur kemampuan perusahaan apakah bisa memenuhi ekspektasi dari Anda. Nah, selain soft skill, juga kasih tahu nih technicalities-nya, hard skill lainnya yang pengen dikuasai dalam 5 tahun ke depan. Dan yang kelima adalah tanyakan apakah plan kita relevan dengan yang disediakan oleh perusahaan. Sehingga impression yang bakal didapatkan dari rekruter atau di perusahaan yang kita tuju adalah kita memang pengen berkembang di sini dan pengen berkontribusi lebih lanjut. Dicoba ya. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.